hidup gue yang jalanin, terus gue yang nentuin jalan hidup. Enggak, gue bilang kayak intinya kayak hidup gue yang jalanin tapi netizen yang nentuin. Sampai preferensi seksual gue aja netizen yang nentuin. Nggak, jadi memang aku udah ngomong ke mereka gitu secara santai. Lagi makan apa segala macam nih. Terus aku cuman kayak, Pi, kayaknya jangan ngarepin cucu ya dari Leoni, kayaknya Leoni nggak mau merit. Aku bilang gitu. Nah ini kan berarti kan kamu udah ada di dunia ini tuh cukup lama ya, 5 tahun yang usia pernikahan, kehidupan tadi itu kan berarti kan 30 tahun nih ya di dunia entertainment ini kan. Terus ya tadi kalimat pembukaan tadi kan tiba-tiba dalam beberapa tahun belakangan ini ada yang terus viral, terus diomongin lagi, digoreng lagi, diangkat lagi. Ini dari 30 tahun perjalanan karir kamu tuh apakah ini yang paling sering, maksudnya tiba-tiba komen terus-terusan datang, atau sebelumnya pernah nggak sih menghadapi hantaman seperti ini? Oh, kalau pertanyaan soal kapan nikah mah dari zaman kuliah juga kayaknya mah itu kan pertanyaan basa-basi standar orang Indonesia, tapi ya kan? Nggak pernah sampai di debat seperti ini kan? Enggak, dan maksudnya kan sebelumnya gitu dari kecil nggak pernah tuh mengalami yang hantaman, atau dulu mungkin karena media sosial belum aksesibel seperti sekarang kali ya? Dulu kan terbatas ya. Maksudnya nggak ada akses langsung ke si artis public gitu. Kayak dulu kita misalnya mengidolakan siapa, kita cuma bisa kirim surat ya kan. Lama pula itu pun pakai PO Box apa gitu-gitu kan. Nah sekarang tuh kan ada akses langsung kan, jadi orang benar-benar bisa ngomong langsung. Dulu kan orang kalau ketemu kita kan sekarang kadang nggak ada pagernya, jadi nggak ada gitu, nggak ada boundaries, apalagi kan mereka bisa pakai account palsu apa segala macam gitu. Nah menurutku itu juga dengan media digital sekarang juga kan berita tuh jadi jauh lebih cepat. Kalau dulu kan berita infotainment artis itu kan cuman di TV kan, infotainment tuh beberapa di TV. Terus itu jadi memilih berita yang layak untuk masuk di infotainment. Memang benar info entertainment. Kalau sekarang kan nggak ada urusannya. Yang penting pagi siang malam berita di TV. Online tuh kan 24 jam harus naik terus. Nah menurutku juga dengan perubahan media yang seperti itu, akhirnya mereka butuh berita-berita instan yang sensasional. Karena tuntutan untuk up itu terus-terusan clickbait ya kan, supaya mereka dapat view, dapat klik, dapat apa. Akhirnya ya kayak kalau misalnya yang diberitain kayak prestasi atau apa, pasti clickbaitnya itu nggak segede sensasi-sensasi atau ya gosip atau berita yang dibuat-buat oleh si artis ini segala macam. Itu pasti jauh lebih gede. Akhirnya juga ya pelaku medianya akhirnya jadi kayak begitu semua juga gitu. Cuman asal jeblak ya kayak ala-ala koran pos kota jadinya. Cuman ini online sekarang. Tapi ini mungkin buat viewers yang belum tahu gitu ya, tahu ada yang nggak ada yang kayak saya gitu nggak peduli sama gitu kan. Kadang-kadang nggak mencet si clickbait itu aja gitu. Jadi kalau boleh cerita ya gitu, even though I already know gitu kan, tapi mungkin kamu mau cerita ini asal muasalnya dari mana sih gitu, sampai kemudian dipertanyakan terus. Ada muncul statement Leoni nggak mau nikah, ada muncul statement nggak akan punya anak lah apa segala macam. Itu asal muasalnya banget nih sebenarnya itu. Jadi kan kalau misalnya kayak soal statement aku nggak mau menikah itu bukan aku proklamirkan self proclaim atau apa gitu loh, enggak loh. Iya aku menjalani hidup tuh biasa aja, nggak juga yang apa gue tulis di caption IG gue gede-gede tidak mau menikah, nggak yang gitu. Nolak menikah. Iya nggak yang gitu loh, maksudnya biasa aja gitu. Nah terus sekali waktu Sofina Vita itu punya acara IG live gitulah waktu pandemi gitu kan. Akhirnya sekali waktu bintang tamunya aku. Udah kita cuma ngobrol-ngobrol di IG live gitu kan, ngobrolin soal life, family, and everything gitu. Udah terus akhirnya sampai di satu sisi kita membahas pernikahan gitu. Terus aku cuma bilang, kayaknya aku sih belum mau nikah sih gitu. Kalimatnya kan saya belum mau menikah kan gitu ya. Iya kan kayak gitu. Kayaknya sih gitu ya. Aku nggak inget juga. Tapi pokoknya intinya kayak gitu. Itu hanya terucap dari obrolan kayak kita ngobrol gini lah. Ada gitu. Ya udah. Terus kenapa gitu kan dia bilang gitu. Terus ya udahlah aku jelasin dikit. Aku lupa juga sih aku pembahasannya gimana lah gitu. Intinya kayak aku
ya seneng lah, aku seneng sama hidupku sekarang, I feel content, terus aku punya waktu untuk taking care of my parents gitu kan, aku bisa main sama anjing-anjing aku, terus aku punya waktu untuk diri sendiri, aku bisa santai, terus aku bisa benar-benar ya pace hidup gue kayak apa itu ya aku ikutin aja gitu loh, tanpa dan ada gue yang nentuin. yes gitu, dan aku ngerasa aku belum pengen nambah tanggung jawab, that's why aku nggak mau gitu, misalnya ya aku jelasin kayak gitulah, udah habis itu udah tuh tiba-tiba. biasa aja kan, sebulan kemudian entah tiba-tiba viral, jadi itu setelah sebulan aku juga nggak ngerti. Setelah sebulan Kagetnya juga tuh? awalnya sih kayak masih ketawa-ketawa aja gitu kan, aku makin gak lucu. aku bahkan ingin ke Kak Sofi gitu kan, aku forward ini nih jadi kayak gini, terus Sofi Navita malah yang lebih ngomel-ngomel gitu, yang kayak ini sih kenapa sih nggak, maksudnya kan kita itu ngobrol sejaman gitu Esensi loh. yang lainnya banyak Iya, loh. esensinya itu nggak ditangkap, tapi lo menjual sensasinya doang gitu kan. Udah, tapi aku nggak nanggapin lah, udah biarin aja. Tapi kan nggak kelar-kelar ya gitu kan. Nah terus nggak lama aku diundang, waktu itu emang lagi ngomongin soal ya pilihan hidup yang nggak menikah itulah gitu. Jadi ya tapi karena ini platformnya tepat menurutku untuk aku ngomong, yang nggak bakal di twist dan cuma diambil sensasinya gitu, karena memang mau mengangkat esensi, ya udah aku oke gitu untuk ke narasi itu. Ya udah viral lagi kan, dan again gitu. Terus yang diambil di narasi itu TV itu masih diulik. enggak, yang narasinya nggak masalah, tapi si media-media yang mengangkat Ya, beritanya itu mengambil sensasinya lagi, dibumbui dengan penggiringan opini lah, misalnya disangkut pautin dengan rambut aku bondol, yang ya pokoknya beda banget lah gitu sama jadi yang lebih mengarah sekarang ke preferensi seksualitas. yes, nih. even preferensi seksual gue aja ditentuin sama mereka, ya kan, yang kayak sotoy juga ini ya, tapi yang Perasaan di dalam gimana? aku sih biasa aja, maksudnya Ada nggak kadang-kadang walaupun biasa tapi gemes atau pengen nyaut? Ada nggak pernah ada komen atau DM yang pasan gitu? aku sih tukang nyaut. Aku sih tukang nyaut, itu hobi saya itu. Jadi netizen gue mah kalau mulutnya sembarangan, gue bisa lebih sembarangan lagi. Aku tukang, iya. Itu karena itu adalah salah satu coping mechanism gue sih mungkin ya. Daripada gue jengkel, tapi kalau gue balas, gue malah senang. Jadi itu kayak ya hiburan gue sendiri gitu. Sampai ya paling ya aku kadang sekali-sekali nulis caption Instagram atau apa gitu, kayak hidup gue yang jalanin, terus gue yang nentuin jalan hidup. Nggak, gue bilang kayak intinya kayak hidup gue yang jalanin tapi netizen yang nentuin, sampai preferensi seksual gue aja netizen yang nentuin. Kayak kadang gue kayak gitu-gitu, atau misalnya kayak wah, komen namanya juga dong. iya, terus kadang juga kayak gue tulis, ya gue sih hidup ya jalanin sesuai diri gue sendiri aja, karena kalau hidup menurut SNI, standar netizen Indonesia, capek say, ya kan? Karena kan tuntutan segala macam. Nah, tapi memang salah satu hobi gue tuh menyauti netizen. Gitu. Kan ada tuh juga public figure yang terserah deh, nggak usah gue saut-sautin. Gitu. Blok. Oh, gue sih enggak. Gue still feel it. Malah gue IG story gue tuh selalu tuh tukang nyautin netizen, tapi nama mereka gue edit, nama mereka gue tutupin. Jadi kayak komennya apa, terus ntar gue sautin. Nyautinnya mah suka-suka gue, mulut gue bisa lebih sampah dari mereka. Iya, ngelapak-lapak gue, terserah gue dong. Dan aku bukan tipe yang blok dan apa gitu. Komen, gue komenin balik, saut balik. Gitu. Ya isinya kan sama aja, gue berani posting berarti berani di komen, lo berani komen berani gue komen lagi kan, sama aja kan gitu, dan lu udah ke ranah publik gitu, dan maksudnya lu tulis di kolom komen gue apa segala macam, ya berarti lu siap dikomenin balik dong, lu kan juga ngomenin hidup gue gitu. Jadi aku nggak pernah peduli sih sama urusan omongan netizen. Keluarga, gitu. Bagaimana keluarga menghadapi? Mereka pasti kan juga sedikit banyak mereka akan terkait juga dong. Ada nggak misalnya ini orang tuanya nggak ngajarin apa misalnya, mohon maaf gitu ya, atau apalah biasa kan? Oh enggak, mereka malah melihat itu sebagai hiburan juga. Nyokap juga kadang kalau ngelihat balasan komen gue, dia suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi kayak, dan mereka udah tahu lah karakter aku kayak begitu. Nah, itu gue mau ngomong. Iya. Maksudnya ini kan kayaknya Leon ini punya orang tua yang luar biasa sekali ya, demokrat, open minded banget.
Tapi kan kalau berkaitan dengan pilihan hidup ya, menikah tidak menikah itu kan kadang-kadang ya with all due respect gitu ya, dengan segala hormat masih tinggal di Indonesia dengan norma tertentu, dengan ya kultur tertentu ya Leonie ya gitu. Kadang-kadang kan ada orang tua juga yang dianya nggak apa-apa, tapi kemudian tertekan dari lingkungan yang lainnya gitu. Orang tua nggak pernah mempertanyakan itu. Nggak, jadi memang aku udah ngomong ke mereka gitu secara santai, lagi makan apa segala macam nih. Terus aku cuma kayak, Pi, kayaknya jangan ngarepin cucu ya dari Leonie, kayaknya Leonie nggak mau merit. Aku bilang gitu. Sempat kaget nggak mereka? Atau mereka udah see it coming aja? Enggak, iya mereka juga kayak ngerti-ngerti aja gitu. Terus yang kayak, ya udah yang penting mah, yang penting lu happy lah, dia bilang gitu. Terus yang penting ya bisa jaga diri sendiri gitu. Selama lu happy sama pilihan lu, ya udah. Mereka sih intinya kayak gitu. Keluarga besar ketemu gitu pas Natal. Oh, kalau keluarga besar mah biasa lah. Kapan merit gitu. Nah itu kalau ngomong ke nyokap bokap gimana? Oh, mereka juga paling kayak gini. Ya udah, emang anaknya nggak mau, ngapain dipaksa sih, biarin aja. Hebat banget. Iya, gitu. One of the kind sekali. Makanya aku tuh bersyukur banget juga ya punya orang tua yang sangat open minded. Terus membebaskan anak, nggak cuma aku, adik-adikku juga gitu, membebaskan pilihan yang mau kita ambil selama kita bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya aku ngomong kayak gitu tapi mereka ngelihat aku kayak selalu depressed, selalu sedih, selalu lonely, mereka juga pasti ngoceh lah. Ya udah lah, lu merit aja ngapain sih gitu. Tapi kayak mereka ngeliat aku juga enjoying my life gitu. Terus aku juga dan kamu juga tidak ada beban melihat hal yang sama, orang tua fine-fine aja dengan pilihan kamu kan gitu. Justru kan kita bisa maksudnya mereka juga bisa menerima pilihan kita pada saat kita juga membuktikan bahwa kita ya kita oke dengan pilihan kita itu. Kadang kan orang suka banyak yang kadang juga nih menurut aku banyak juga yang kayak orang tua nih nggak bisa menerima pilihan gue, tapi lo udah ngebuktiin dulu juga belum. Kadang kan orang tua itu biar gimana pun tetap pengen yang terbaik buat kita, ya kan? Justru pada saat lu mengutarakan pilihan yang mau lu jalani, ya lu kasih bukti juga dong bahwa bisa bertanggung jawab, bisa bahagia dengan pilihan itu. Jangan udah memilih terus gara-gara netizen komen tersedih ya. You pick your choice kan. Gitu. Atau misalnya dalam hal apapun ya, menurutku juga misalnya kayak pilihan kerjaan atau apa gitu, ada banyak yang ngerasa disetir misalnya sama orang tuanya. Ya coba lu buktiin dulu juga dong. Menurutku juga pada saat lo bisa membuktikan bahwa itu baik, itu hasil yang baik buat diri lu bahagia, lu feel content, lu menjadi orang yang lebih baik. Orang tua mana sih yang nggak senang? Iya. Ya kan? Memang nggak bisa. Kan mereka melihat hasil akhir dan buah yang memang kita nggak bisa ujuk-ujuk. Mah, gue mau begini, terus langsung misalnya disetujuin. Ya itu mungkin 1% ya. Lu tetap harus membuktikan dulu loh. Lu tetap harus berproses juga. Lu tetap harus ada diskusi yang sehat antara lu dan orang tua. Teman-teman gue yang menjalani hidup sesuai pilihan nggak ada yang pernah attack gue. Tapi orang-orang yang tidak konten, misalnya tidak bahagia menikah mungkin, atau ada ketidakbahagiaan lain, atau gemes yang lain, atau misalnya kayak mereka tidak pernah bisa menyuarakan pendapat mereka, tidak pernah bisa menyuarakan pilihan mereka, tidak pernah bisa menjalani pilihan mereka, pasti akan kayak gitu, pasti akan hateful jadinya ke gue karena ya gue menjalankan hidup sesuai pilihan gue.